Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sorayan Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Semoga channel ini jadi favorit kamu. Dengan aku Sora, Personal Tarot Reader kamu. Oke, hari ini kita ingin membaca-baca tentang sebuah tema ya, yang inginkan kamu tanpa main-main. Oke, ada seseorang yang menginginkan kamu tanpa main-main. Siapakah orang ini? Bagaimana kisah kalian? Semoga terbaca segalanya di dalam kartu Sora ya. Ingat, ini untuk banyak orang, belum tentu 100% resonat sama kamu dan bisa terjadi vice versa. Oke, energi yang pertama ada dari harmoni ya. Oke, jadi proses kamu bertemu dengan orang ini ya, kamu atau dia atau kalian bersama-sama telah mengalami proses hidup yang naik turun untuk saling bertemu atau ingin menemukan belahan jiwanya atau hatinya ya. Kalau soal di sini ada sebuah proses di mana ada situasi yang panas, ada situasi yang dingin, banyak situasi emosi yang mungkin menaik lalu mereda gitu. Jadi kamu ketemu sama orang ini setelah sudah melewati banyak proses dulu ya, untuk mencapai sebuah keseimbangan. Karena konon hidup itu pun harus ada keseimbangan, ada naik dan turun ya. Jadi gambarnya adalah jam pasir tapi digantikan dengan gambar langit dan siang dan malam ya. Artinya memang waktu yang memang telah menunjukkan kemampuannya untuk bisa mempertemukan kamu dengan orang ini. Kamu bisa saja sudah ketemu dia, sedang jalan sama dia, atau memang sudah bersama dengan orang ini sekarang ya, atau akan ketemu. Ingat ya, periode waktu bisa tertukar-tukar. Oke, banyak pembelajaran yang sudah dilewati oleh dirimu dan dirinya dia untuk bisa menemukan sebuah relationship yang diinginkan dengan sebuah keseriusan yang mungkin sebelumnya ada kegalauan-kegalauan ya. Kamu galau juga bisa, mungkin kamu nggak yakin dengan orang yang kamu pilih, dia juga nggak yakin dengan orang yang dia pilih gitu loh sebelum-sebelumnya. Artinya pembelajaran proses itu yang akhirnya membawa kepada satu titik, oke, aku siap untuk punya hubungan yang serius tanpa main-main gitu. Di sini ada justice. Justice ini juga menandakan kartu keadilan dan sebuah kartu karma. Di mana memang ada karma yang bersemi di sini. Waktunya memetik apa yang kita perbuat. Ya, artinya pertemuan dengan orang ini pun, kamu bertemu dengan dia, dia bertemu dengan kamu, ada karma yang dituai. Ya, jadi bisa bertemu dengan dia sebuah kebaikan atau tidak sebuah kebaikan. Karena semuanya tergantung dari apa yang sudah pernah kita jalankan dalam kehidupan kita. Makanya Sora selalu bilang hati-hati, karma itu ada. Meninggalkan jejak ya. Sehingga kalau kamu bertemu dengan orang baik, itu juga adalah hasil perbuatan baik kamu ya. Kalau mungkin kamu belum beruntung, coba direvisi hidupnya seperti apa sebelumnya ya. Seorang guru, salah satu guru Sora pernah berkata sebuah kalimat yang menohok saya ya. Saya pun merasa tertohok dengan kata-kata dia. Dia bilang, Tuhan tidak semain-main itu dengan hidup kita. Ketika kita dipertemukan oleh seseorang seperti itu di dalam hidup kita, baik ataupun buruk, harusnya kita merenung apa saja sih yang sudah kita pernah lakukan. Gitu loh, karma-karma apa saja yang pernah berjalan di kehidupan sekarang atau di kehidupan lalu bila kamu mempercayai konsep past life, sehingga kamu bertemu dengan orang itu. Apapun orang itu, baik ataupun buruk di mata kita, ya. Jadi jalan takdir yang terukir itu tidak serandom itu ya. Konon semua di bawah langit ini tidak ada yang namanya random. Adanya kejadian, gak ada yang kebetulan. Adanya adalah sebuah proses atau perencanaan atau hal-hal yang berjalan, ada memang sudah jalannya seperti itu. Kenapa ya? Karena untuk kamu yang masih terombang-ambing dalam sebuah masa lalu, belum bisa melepaskan, penuh dengan kegalauan, ya, hal-hal baik yang akan datang itu akan terliwat. Ya, jadi ini saatnya memang untuk memberikan kesempatan terhadap masa depan, gitu loh. Jangan melihat semua masa lalu dan terpaku kepada masa lalu sehingga tidak pernah bisa melihat masa depan.
Melihat masa depan pun juga harus banyak melihat masa lalu ya. Itu kan sebuah proses pembelajaran, oke? Dan ada energi dari kelahiran kembali, keselarasan ya. Jadi kenapa dia pingin serius pertemuan dengan seseorang ini akan menjadi sebuah keselarasan dari hidup kamu. Hidup kamu yang mungkin selama ini nggak seimbang akan lebih kontras dengan kehadiran orang ini ya. Apa yang benih-benih yang pernah kamu tabur, kebaikan-kebaikan dan segala harapan positif yang pastinya doa-doa dan segala usaha itu akan bisa terwujud dengan lebih baik ya. Jadi balik lagi, apa sih yang sudah kita lakukan gitu loh. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana kita bisa dipertemukan. Kamu ya dipertemukan dengan orang ini, bagaimanakah kisah kalian dan siapa dia, oke? Yang pertama, tuh kan, roda karma sangat kencang sekali dalam pembacaan ini. Sudah 2 kartu karma keluar. Memang pertemuan kamu dengan orang ini memang adalah sebuah pertemuan yang sudah ditakdirkan oleh semesta. Ya, sudah memang jalannya kamu berkarma dengan orang ini ya. Dan waktu menghubungkan kamu dengan dia, ada waktu, ada kesempatan, ada pertemuan yang mungkin gak kamu duga, gak kamu kira bisa mempertemukan kamu sama orang ini. Karena memang sudah takdirnya, ada destination di sana, ada sebuah takdir yang menghubungkan. Jadi kamu nggak kira-kira pun ada pertemuan tidak terduga dengan orang ini. Oke, kalau yang Sora lihat. Dan roda kesempatan ketemu ini bisa saja mendatangkan lebih banyak kesempatan-kesempatan lain. Jadi selain kamu ketemu sama orang ini, bisa saja kamu juga mendapatkan hal baru yang lain, lingkungan baru, teman baru, kerjaan baru, hobi baru dan sebagainya. Kamu berdealing dengan seseorang yang penuh dengan karisma yang sangat menarik. Ya, seorang yang sangat bersemangat. Ya, seseorang yang penuh dengan kepercayaan diri. Ya, dari secara tampilan itu dia seorang yang bersemangat, memberikan vibrasi positif dan penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Dari segi usia ya, dia usianya sepantaran kamu atau lebih dewasa atau mature ya. Dari segi umur atau perilaku. Oke. Di sini juga kalau Sora lihat banyak dari mereka itu ada yang memang mungkin berawal atau berasal dari tempat yang berbeda dari kamu ya. Ini bisa saja berarti literally LDR atau memang contohnya ya, dia adalah orang Kalimantan tapi dia lagi merantau di Bandung misalnya. Oke, kita lanjutkan. Bisa saja dia lagi merantau atau memang orang jauh dari kamu ya. Orang ini adalah seseorang yang punya pikiran jauh, ekspansi ke depan. Jauh pemikirannya itu mencoba melihat ke depan, perencanaan-perencanaan sama masa depan. Kalau Sora lihat di sini, ya. Jadi dia kadang bisa 2 atau 3 step sama memikirkan ke depan. Oke. Dia bisa saja adalah orang yang baru saja bangkit dari segala keterpurukan, entah keterpurukan dalam segi mental, keuangan, kehidupan gitu ya. Tapi artinya dia adalah ada proses pembelajaran dari hidupnya dia yang dia pingin bangkit dari segala sesuatu yang gak baik itu gitu loh ya. Pingin bangkit dan membangun sesuatu buat masa depan ya. Setelah keterpurukan dia pingin mencari kestabilan, pingin mencari impian-impian dia lagi gitu ya. Dia ingin menunjukkan perkembangan atau jalan yang lebih baik ke depannya setelah melewati masa-masa kejatuhan gitu ya. Oke. Kita sekarang mau lihat lebih lanjut bagaimana perasaan atau perjalanan cinta kalian. Sebentar ya. Kalau Sora lihat di sini adalah benar-benar transformasi. Kamu akan berdiri dengan orang yang benar-benar sudah mentransformasi relationship. Jadi benar-benar
kamu akan meninggalkan sesuatu yang lama, dia pun akan meninggalkan sesuatu yang lama ya. Jadi sama-sama kalian tuh pingin hubungan tuh berakhir dengan orang sebelumnya dan benar-benar move on ke orang yang baru. Jadi sudah benar-benar tidak mau lagi ada bayang-bayang masa lalu. Prosesnya adalah proses awal yang baru, banyak proses pembelajaran, dijalankan dengan sangat positif ya. Jadi lebih kepada menjalankan hubungan ini tuh positif harapan-harapannya dan sedikit lebih ringan ya. Jadi nggak mau terlalu berlebihan. Ada positivity di sana, tapi tetap dijalankan dengan enjoy gitu loh. Jadi jangan sampai serius dan gak main-main, tapi malah jadi kayaknya membosankan dan sangat tegang ya. Dia akan banyak melakukan teleponan sama kamu gitu ya. Akan banyak pembicaraan-pembicaraan yang romantis, yang penuh dengan cinta ya. Dia akan jadi orang yang ekspresif dengan menunjukkan perasaan dan cintanya. Orangnya tipenya ekspresif ya. Kalau kangen dia ngomong, dia telepon, video call, atau chatting untuk bilang kalau dia kangen ya. Sebelum kamu menemukan orang ini akan ada banyak proses ya. Artinya hubungan ini juga akan terus banyak hal yang diproses dan berjalan ya. Ada pola. Jadi artinya gini, memang dia serius dan tidak main-main, tapi di sini akan ada periode waktu yang dimana dibutuhkan untuk bisa berjalan ya. Kenapa? Karena dia tidak mau sampai saling mendengarkan ego ya. Tidak mau saling mengejar-ngejar. Jadi gini loh, orang ini sudah lelah dengan proses yang namanya kejar-mengejar sebelumnya. Jadi dia gini loh, ya udah kita saling ketemu di tengah, nggak usah aku lari, nggak usah kamu lari, kita nggak usah perlu main lari-larian. Kita butuh sesuatu yang stabil aja ya. Stabilitas, kita akan lebih punya endurance hubungan yang baik, bertahan di bawah tekanan, fleksibel. Jadi dia udah nggak mau yang gayanya tuh kejar-kejaran lagi gitu. Jadi lebih kepada kita yang tenang-tenang aja, yang stabil-stabil aja, proses pembelajaran, proses dewasa. Di sini ada koneksi twin flames yang mungkin ada terwujud di antara kalian ya. Oke. Jadi saling menyeimbangkan, saling balance di sini antara kamu sama dia. Jadi ada sikap-sikap kalian yang bisa memang kontras untuk mengisi satu dengan yang lain. Wow, seperti yang sudah Sora duga, relationship ini masuk ke dalam suatu tahap union pernikahan ya. Jadi di sini unsur-unsur terhadap relationship yang jauh arahnya ke arah serius itu sangat besar sekali. Adanya di sini komitmen ke pernikahan ya, yang dia rencanakan. Oke. Orangnya itu lebih kepada memakai strategi untuk menjalankan hubungan sama kamu, dan dia membiarkan kamu untuk mempunyai pilihan gitu loh. Kamu mau sama dia atau enggak, dia memberikan pilihan. Dia tipenya bukan yang memaksa ya. Dan dia akan terbuka apa adanya, kekurangan dia apa, kelebihan dia apa, resikonya jalanin hubungan sama dia apa. Misalnya dia masih ada bebannya, resikonya gini, dia masih baru bangkit dari keterpurukan, jadi belum siap banget ya. Akan ada banyak sekali pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak obrolan, persahabatan. Nah ini bisa juga kamu bertemu dengan orang ini memang melalui circle kamu, dikenalin sama teman kamu. Dan di sini ada coffee cup ya. Jadi bisa saja kamu memang banyak menghabiskan mungkin waktu di cafe untuk ngobrol sama dia, ngopi atau ngeteh bareng ya. Atau memang secara literally dia suka ngopi dan atau suka ngeteh gitu loh. Kita akan coba lihat ciri-ciri lebih lanjut yang mungkin bisa aku gunakan untuk Sora gunakan untuk memperkaya pembacaan siapakah orang ini. Oke. Udah jelas sih ya, positif banget gitu kartunya. Jelas sekali kok. Kartu positif, orang yang memang sudah nggak mau main-main ya. Arah hubungannya sudah beda. Oke. Oke. Sora hanya akan ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya sudahlah, sudah keluar semua ya sudah. Berarti mungkin dia ingin disebutkan semua ciri-cirinya. Ingat ya, ciri-ciri bisa diborong semua, bisa cuma dapat 1 atau 2 aja. Ada yang rambutnya gelap, dark hair. Aku masih muat nggak sih di sini? Oh masih muat. Ada yang rambutnya gelap, dark hair. Ada yang tulang pipinya tidak tinggi tapi agak rendah, karena ada orangnya tulang pipinya tinggi ya, dia rendah
Oke. Mukanya panjang, wajahnya panjang, bentuk wajahnya. Kalau dia perempuan, dia suka pakai make up. Mungkin kalau laki-laki suka pakai skincare, perempuan juga pakai skincare. Ada yang mungkin memakai braces. Apa sih braces bahasa Indonesia-nya? Kok jadi lupa? Kawat gigi. Oke. Round face, mukanya ada yang agak bulat. Ya, oke. Terus ada yang bibirnya penuh, ya, atau bibirnya agak berisi, jadi bibirnya tidak tipis sekali, ada. Oke. Ada yang kulitnya agak sawo mateng, coklat muda gitu ya. Dan ada yang rambut yang tingginya itu tidak terlalu tinggi ya, jadi dia cenderung tingginya agak pendek ya. Menurut kamu mungkin dia tergolong yang nggak terlalu tinggi, short height. Oke. Itu ciri-cirinya dia siapa. Oke. Apalagi hal-hal yang sekiranya perlu mungkin kamu ketahui tentang orang ini. Healing ya. Jadi kamu perlu untuk di healing. Orang ini juga sedang mungkin dalam periode healing untuk sebelum ketemu sama kamu. Jadi untuk kamu yang belum siap secara mental, pikiran dan jiwa buat move on, silakan siapkan diri kamu. Ya. Ada proses perjalanan sampai kamu ketemu sama orang ini. Ada metamorfosis. Ada berarti ada proses perjalanan sampai kamu bisa ketemu sama orang ini. Oke. Gini, yakini dulu dan percayai dulu kalau hal-hal baik sama masuk dalam hidup kamu, karena kamu adalah master of creation. Kamu yang membuat masa depan kamu yang membuat kehidupan kamu. Apapun yang seorang ngomongin itu tidak akan terjadi kalau kamu tidak mempercayai dan meyakini dan melakukan yang terbaik. Oke. Saatnya mengatur dan mengenali emosi. Nanti kamu akan bisa benar-benar merasakan kok emosi yang terkoneksi dengan orang ini seperti apa, sehingga akan jelas bagaimana perasaan kamu ke dia. Jadi ada proses-proses pengenalan emosi di antara kalian. Oke. Dan saling membuka diri. Ada proses belajar saling membuka diri di sana. Ya, sehingga selaras. Jadi hidup kamu yang Sora udah bilang tadi, oleng, akan jauh lebih better setelah ketemu orang ini. Sora, kapan sih bisa ketemu sama orang ini? Oke, kita lihat. Kapan bisa bertemu dengan orang ini? Masih di masa depan. Ya, masih ada beberapa yang terasa masih jauh. Ya. Oke. Besok. Wow. Yang besok wow sekali. Tidak terlalu cepat. Jadi gini, kalau surat ya, masih di masa depan, tapi tidak terlalu cepat juga, tidak terlalu terlambat juga. Jadi sedang-sedang aja. Jadi di sini ada yang cepat, ada yang masih pakai waktu untuk bisa ketemu sama orang ini. Dan bulan depan, satu lagi ya, November bulan depan. Tidak terlalu terlambat, tidak terlalu cepat, tapi masih ada juga ini masa depan. Ini soal bilang sih sedang-sedang aja ya. Oke. Semoga dalam periode-periode itu kamu bisa ketemu sama orang ini. Oke. Kita akan mau coba lihat zodiak apa aja yang mungkin terlihat muncul dalam pembacaan kita. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia ya. Sebentar aku keluarin dulu kartunya. Begitu banyak kartu-kartu di mana-mana. Oke. Kita lihat zodiaknya apa aja. Oke. Capricorn. Cek Sun Moon Rising ya. Cancer. Leo. Libra. Taurus. Satu lagi deh, Aquarius. Wow. Oke, itu untuk zodiak-zodiaknya. Oke, sekarang kita akan coba ke alfabetnya. Aku pakai yang ini aja deh. Oke, alfabet yang mungkin terlihat. F, C, Y, L, I,
A, E, W, B, O, S, R, L, D. Sedikit lagi ya. R dan O lagi. Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Untuk kalian jangan lupa yang sambil menunggu ingin menenangkan hati, menenangkan jiwa, kamu bisa banget pesen gelang kupu-kupu ini. Harganya 165.000 dengan batu dari rose quartz. Kemarin ada yang nanya, masih Sora ini kalau gelang apa? Sebenarnya kalau kamu nontonnya nggak di skip, pasti kamu akan tahu sebenarnya. Ini adalah gelang kupu-kupu yang artinya reformasi jiwa, dan ini adalah rose quartz untuk batu yang menambahkan energi cinta kasih di dalamnya. Oke, dan sudah Sora booster dengan energi healing, sehingga kamu yang memakai ini akan bisa lebih tenang, lebih positif, ada ketenangan jiwa, aura karismatik akan naik, ya, dan juga menambahkan energi cinta kasih. Bukan pelet, bukan susuk untuk mendatangkan jodoh, tapi otomatis ketika kamu energi lebih positif, jodoh itu akan lebih datang dalam hidup kamu. Jodoh itu luas ya teman-teman. Bisa jodoh rezeki, bisa jodoh kerjaan, bisa jodoh-jodoh pertemanan dengan orang baru yang mungkin bisa membawa kebaikan, atau memang ketemu cinta ya. Oke. Ini sementara waktu Sora dahulukan untuk yang PO karena ini import juga. Jadi ada proses pengerjaan yang Sora lakukan sendiri. Ini bukan barang sembarangan dikerjakan. Sora kerjakan juga pakai waktu, pakai tenaga, pakai konsentrasi. Jadi hanya untuk kamu yang bersabar dan berjodoh dengan gelang ini. Ya, keterangan semuanya ada di Instagram dan juga ada di kolom community. Kamu tinggal cek kolom community, Sora udah pernah posted sebenarnya. Oke? Jangan lupa ya, silakan di order, Sora tunggu. Linknya ada di bawah, tinggal diklik aja. Oke? Untuk kekurangan atau kesalahan kata sama pembacaan Sora minta maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan saja ya. Dan sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.